Assalamualaikum teman-teman. Semoga hari ini teman-teman sehat-sehat semua ya. Nah, kali ini aku bikin selai nanas. Selai nanas yang original atau yang tanpa pewangi dari kayu manis dan cengkeh. Ini hanya pakai nanas dan gula aja ya. Sebelum ke cara pembuatannya, boleh dong aku minta subscribe-nya dulu. Kalau udah aku ucapin terima kasih. Jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Oke, sekarang kita langsung aja ke bahan dan cara membuatnya. Pertama kita siapkan bahannya. Tentunya di sini ada nanas. Aku pakai jenis nanas yang jenis nanas Palembang karena kebanyakan untuk isian nastar biasanya menggunakan jenis nanas Palembang. Bukan berarti nanas yang lainnya tidak bisa digunakan ya. Kemudian kita pilih nanasnya yang tua tapi yang belum terlalu matang. Kalau terlalu matang dia banyak mengandung air, tapi kalau tua tapi tidak terlalu matang airnya jauh lebih sedikit. Jadi untuk proses memasaknya itu jauh lebih cepat daripada memilih nanas yang terlalu tua. Di sini untuk nanasnya aku udah beli di pasar dan sudah bersih seperti ini. Tinggal di rumah kita cuci, kemudian baru kita pergunakan ya. Kalau teman-teman belinya masih utuh, masih dengan kulitnya, usahakan jangan dibuang mata nanasnya. Kemudian untuk bagian tengahnya juga jangan kita buang. Ini akan kita pergunakan semua ya. Jangan khawatir untuk mengenai mata nanas dan bagian tengahnya kalau dipakai itu tidak akan menimbulkan rasa gatal kalau sudah diproses memasak ya. Justru itu yang membuat selai nanasnya jadi lebih tahan lama. Sekarang aku mau potong-potong nanasnya dulu. Ini potong-potongnya tidak terlalu kecil karena aku mau chopper. Kalau teman-teman tidak mau pakai chopper atau bisa menggunakan blender. Kalau menggunakan blender itu dipotongnya agak lebih kecil-kecil ya. Dan jangan dikasih air teman-teman. Kenapa jangan dikasih air? Karena pada nanas itu sendiri sudah banyak mengandung air. Jadi kalau kita proses menghaluskannya dengan blender itu dikasih air, nanti proses memasaknya jauh lebih lama ya. Dan kalau teman-teman mau hasil dari selai nanasnya itu ada serat-seratnya, sebaiknya teman-teman menghaluskannya bisa pakai parutan keju, tidak perlu pakai blender atau pakai chopper ya. Ini aku mau pakai chopper itu biar prosesnya lebih cepat aja. Di sini aku menghaluskannya tidak mau terlalu lama. Aku mau selai nanasnya masih ada tekstur kasar-kasarnya, jadi cukup sebentar aja. Nah, ini sudah cukup. Ini masih ada tekstur kasar-kasarnya seperti ini. Lalu ini akan aku timbang hasilnya, dan di sini hasilnya timbangannya 725 gram. Jadi untuk gulanya diperlukan sebanyak 145 gram, tapi aku bulatkan nanti sebanyak 150 gram. Kenapa gulanya hanya 145 atau saya bulatkan menjadi 150 gram? Itu karena untuk ukuran nanas sebanyak 500 gram diperlukan 100 gram gula pasir ya. Di pas tadi kita timbang hasilnya 725 gram nanas, maka memerlukan gula pasir sebanyak 145 gram atau kita bulatkan 150 ya. Oke, kita masak nanasnya ini dengan memakai api yang kecil aja. Jangan pakai yang api yang gede. Nanti kalau pakai api yang gede itu akan meletup-letup, akan muncrat-muncrat airnya. Nah, kita masak hingga kadar airnya menyusut. Dalam proses memasak selai nanas, usahakan pakai wajan yang anti lengket ya. Jangan wajan yang biasa. Tapi kalau tidak ada pun tidak apa-apa. Kenapa harus pakai wajan anti lengket? Untuk menghindari hasil jadinya nanti berkurangnya jauh lebih banyak daripada menggunakan wajan anti lengket. Kalau menggunakan wajan anti lengket itu hanya sedikit, dan itu pun hanya di permukaan pinggiran bagian atasnya saja. Dan ini sudah mulai menyusut airnya. Nah, kita baru kasih gulanya. Kenapa gulanya tidak dari awal kita
langsung masak, itu karena menghindari proses lama memasak ya teman-teman. Karena pada saat kita memasukkan gula, maka selai nanas yang tadi sudah sedikit mengering atau sudah tidak ada airnya, ini akan basah kembali atau berair kembali karena kita campurkan dengan gula pasir. Nah, di sini sudah terlihat sangat jelas sekali kadar airnya mulai banyak lagi ya teman-teman. Makanya kenapa gula pasirnya itu dimasukin pas saat selai nanasnya sudah mulai menyusut kadar airnya. Kalau kita masukkan dari awal, itu akan prosesnya lama banget ya teman-teman. Dan nggak hanya untuk proses memasaknya jauh lebih lama, kenapa gula pasirnya itu belakangan dimasukinnya atau sudah pas saat menyusut, itu biar menghindari warnanya jadi lebih gelap kalau di awal kita sudah kasih gula pasir ya. Tapi kalau kasih gula pasirnya pas akhir-akhir atau sudah menyusut si selai nanasnya, jadi hasil warnanya itu tidak akan gelap atau masih cantik warnanya ya. Nah, ini selainya sudah mulai mengering dan warnanya tetap cantik, tapi di kamera ini terlihat seperti pucat ya teman-teman, padahal aslinya ini sudah sedikit kecoklatan karena aku bikinnya malam jadi pencahayaannya terlalu terang. Dan ini cirinya tuh teman-teman, kalau sudah mengering di teflon atau di wajan teflon itu sudah tuh meruntus-meruntus seperti ini bukan air tapi ini gula ya teman-teman. Tuh kalau sudah seperti ini sudah kering dan kita matikan kompornya, simpan di wadah. Kemudian kita bisa simpan juga di dalam kulkas, kalau mau dibutuhkan atau mau dipakai bisa kita keluarkan. Nah, ini sudah keluar dari kulkas, ini warnanya cantik ya teman-teman. Dan ini aku mau bulat-bulatkan karena mau dipakai ya. Nah, untuk ukurannya ini aku pakai ukuran yang paling kecil. Kalau ditimbang boleh ya teman-teman, jadi nanti ukurannya sama besarnya. Aku nggak mau ribet, kalau pakai timbangan kan sedikit ribet ya. Kalau ini enak pakai cetakan seperti ini, tinggal diratakan aja permukaan atasnya, kemudian kita bulat-bulatkan. Teksturnya ini benar-benar sudah pas banget. Lihat, ini bisa dibulatkan dengan ujung jari pun ini bisa banget ya. Tuh seperti ini teman-teman. Ini udah enak banget dan hasilnya cantik. Kita ambil lagi isian selai nanasnya. Kemudian ini aku mau pakai tangan. Ini tangannya usahakan harus sudah bersih. Tuh kita bulat-bulatkan seperti ini, dan sama ini juga hasilnya cantik tuh teman-teman. Oke, kita buat lagi. Kita akan bulat-bulatkan dan kita penuhi satu piring ini ya. Nah, ini sudah selesai, kita bulat-bulatkan satu piring. Kemudian ini masih ada sisa. Ini kita wadahi di tempat mangkok yang kecil. Nah, lihat ini tidak jatuh, itu artinya memang selai nanasnya sudah, teksturnya sudah bagus ya. Ini teksturnya benar-benar pas, ini tidak kering sama sekali, tapi ini tidak mudah jatuh, itu tandanya selai nanasnya teksturnya pas banget. Oke teman-teman, ini dia hasilnya selai nanasnya. Wow, cantik banget ya warnanya. Warnanya tidak gelap dan juga tidak pucat. Ini benar-benar pas, teksturnya juga pas, bahannya juga gampang dan mudah banget cara membuatnya. Gimana teman-teman? Mudah ya? Oke, yang suka dengan video ini silahkan like, subscribe, jangan lupa komen di bawah, dan jangan lupa di share juga kalau video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir.
Dah, wassalamualaikum.